Nah, kedua, kalau misalnya si Gibran maju sendiri, nggak bisa, Pak. Nggak bakal bisa, Pak. Harus ada Prabowo. Sehebat apapun idenya Jokowi, kalau bukan Jokowi itu membutuhkan kegilaannya Prabowo. Ya, iya. Dan Prabowo membutuhkan ide-idenya Jokowi untuk menyampaikan ide-idenya. Karena Prabowo sendiri kan ide-idenya tidak seger, Pak. Ide-idenya Prabowo itu kan nggak seger, Pak. Cenderung konservatif dibanding dengan Jokowi, dengan Gibran tentunya ya. Jadi Prabowo mereka saling membutuhkan. Jadi kalau menurut saya si Prabowo ini orang militer, dia paling benci pengkhianat. Jadi hati-hati aja. Tapi lihat statement-statementnya Prabowo dari zamannya pilgubnya Ahok, pilgub Jokowi sampai dengan zaman Megapro dulu ya, zaman Megapro, dari zaman Megapro sampai hari ini dia konsisten ya orangnya ya. Komandan dulu nih. Suara komandan, silakan masuk. Ya, Pak Paul, selamat malam. Malam. Jadi kalau judulnya malam, hari Iska. Nah, Selamat abangan. Semua Pak Andi, semuanya penonton. Jadi pada dasarnya kalau negara ya itu jadi gini, maksudnya apa mungkin ya Islam itu bisa bersenyawa dengan nasionalisme ya. Islam Indonesia ada ya, kita bicara dulu lah ya, luang lingkupnya secara spesifik. Luasnya ya Islam juga ya, nggak mungkin bisa bersenyawa dengan nasionalisme ya. Kenapa? Karena pertama, Islam itu dia akan selalu terutama yang benar-benar Islam yang puritan ya, yang memang mau mendirikan khilafah ya, bukan yang Islam abangan ya. Yang Islam abangan kan artinya mereka KTP saja Islam, tetapi nggak mengikuti seluruh ajaran-ajaran Islam ya. Tetapi kalau yang radikal, yang puritan, yang memang mau mendirikan khilafah ya, Islam yang lebih murni ya, ngikutin Qurannya, itu nggak bakal bisa bersatu, bersenyawa dengan nasionalisme ya, nggak bakal bisa bersenyawa dengan paham ideologi Pancasila dengan NKRI begitu. Kenapa? Karena pertama mereka itu argumennya selalu persatuan mereka itu hanya yang seakidah ya, yang bersamaan dengan iman mereka. Bahkan yang satu satu tafsiran, satu mazhab dengan mereka. Yang nggak ikut mazhab saja dengan mereka, wah itu bisa saling perang, bisa bunuh-bunuhan, bisa saling intimidasi begitu ya. Makanya akan selalu terjadi chaos, kekerasan di suatu negara ya. Contoh banyak, Yaman ya, ribut sendiri begitu ya, karena saling rebutan pengaruh begitu. Yang satu mau saling memimpin, saling mempengaruhi rakyatnya begitu, supaya dapat apa ya, dapat posisi, dapat harta, dapat macam-macam lah ya di situ nanti, kekuasaan. Nah, kedua, kenapa nggak bisa bersatu dengan nasionalis ya, untuk yang orang-orang khilafah ini ya, karena mereka selalu akan berpandangan mereka harus tegakkan khilafah Islam itu yang sudah terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil sekarang ya. Jadi malah mereka berpikir mau bangkitkan khilafahnya yang dulu ya, kejayaan Islam, selalu berpikirannya sempit seperti itu begitu. Jadi negara-negara Islam sekarang menurut mereka ya terpecah-pecah ya, ada Palestina, Indonesia, Malaysia, Pakistan lah segala macam ya, Arab, Yaman begitu, terpecah-pecah. Dan mereka gimana nih bisa satukan? Kalau dengan nasionalis ya pasti pada mau berdiri sendiri ya, punya pemimpin-pemimpin sendiri
nggak mungkin, mesti disatukan dalam khilafah. Nah sekarang kan pertanyaannya siapa yang mau memimpin khilafah? Ya Malaysia nggak mungkin lah mau dipimpin sama Indonesia. Arab Saudi nggak mungkin mau dipimpin sama Yaman. Yaman juga nggak mau dipimpin sama Arab. Arab juga nggak mau dipimpin sama Iran. Ya akhirnya mereka ribut-ribut sendiri. Ribut sendiri lah pasti. Iya, ya kan? Jadi klise mereka itu bodoh begitu ya. Nah, alasan ketiga selalu yang dia keluarkan nasionalisme itu ideologi nasionalisme itu demokrasi semua impor dari Barat, produk Barat begitu. Jadi nggak boleh, mesti produk Islam, khilafah begitu. Ya, tetapi yang ada nggak mungkin Malaysia mau ikut Indonesia. Yang ada Indonesia sama Malaysia aja bisa ribut ya, masalah lagu, masalah budaya, masalah tanah sengketa begitu. Nggak mau. Jadi nggak mungkin begitu dengan khilafah. Nah, tetapi kadrun-kadrun ini kan sudah terdoktrin sama pemimpin-pemimpin Yaman Arabnya ini nih, yang sudah datang ribuan orang ya, yang membodohi, ya karena dibodohi dengan kitabnya mereka, bahwa mereka Habib-Habib yang keturunan nabinya mereka katanya, yang artinya kakinya juga mesti dicium, bahkan liurnya kalau perlu dijilatin juga nggak apa-apa ya, bekas makanannya juga mesti dimakan dulu, mesti ya istilahnya mesti disembah begitu ya, baliho pun juga mesti disembah, ya nggak ada problem begitu, didewakan, dikutuskan ya. Ya jadi ya model pagan begitu kan. Pokoknya tokoh-tokoh manusia itu malah disembah-sembah. Ya, tapi otaknya udah miring memang ini kan, kadrun-kadrun yang model jenggotan yang seperti itu, yang demo-demo ya, gampang diperbudak sama Habib-Habib Yaman itu begitu, dibodohi begitu, malah mengorbankan nasionalis mereka. Nah kalau dipikirkan lagi ya sekarang, kalau ada khilafah aja nih di Indonesia yang jadi mimpin, misalnya yang mimpin dari Sumatera Barat, ya mana mungkin yang Jawa, Muslim-Muslim yang Jawa mau ikut, pasti akhirnya perangnya juga kesukuan ya, seperti dulu khilafah itu kesukuan ya, orang-orang Persia yang dari Turki nggak diterima sama yang orang-orang Arab ya, yang benar-benar dari Arab begitu ya, saling ribut akhirnya perang juga begitu ya, yang Arab juga nggak mau diterima sama yang Persia ya, yang Iran, yang Turki begitu, nggak mau. Jadi nggak mungkin dengan konsep mereka itu. Nah, tetapi kan ini udah banyak nih, mungkin yang kalau kita ngomong 10-15% ya dari MUI, beberapa dari ormas-ormas Islam, dari organisasi-organisasi Islam yang kadrun, yang khilafah, yang jadi teroris, ya, yang radikal, juga yang PKS, yang mau mengusung khilafah juga ya, yang sebenarnya nggak berideologi Pancasila begitu. Nah ini pasti nanti akan selalu semangatnya mau merebut kekuasaan untuk menjadikan khilafah ya, entah itu khilafahnya dalam di bawah naungan yang HTI lah, ada yang dari Ikhwanul Muslimin lah. Ya antar mereka aja semua akhirnya nanti saling rebutan, ya ribut begitu, perang ya, kelompok satu dengan kelompok Islam yang lain yang khilafah itu begitu. Nah, tetapi sebelum itu, nah ini sekarang kan berani ya ngelawan dengan yang Jokowi sipil. Nah, kalau lawan Prabowo kayak begini ketahuan, ya pasti akan dihajar, disikat ya 10-15 ini. Nah, saya rasa ya Islam-Islam yang seperti itu yang memang mesti dihajar. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak. 3.000 aja lah pemimpin-pemimpinnya tuh yang radikal-radikal, yang ngikutin model-model Habib Kadrun Arab itu, baik di organisasi MUI, PKS maupun di partai ya, partai Islam maupun di ormas-ormasnya, ditangkap 3.000 aja, dimasukin aja ke satu pulau tersendiri ya, dikurung aja 20 tahun di situ. Ya saya rasa Indonesia lebih aman begitu, karena yang lain sebenarnya otaknya nggak ada, cuman ikut-ikutan aja ya, suruh nyembah baliho juga mau-mau aja begitu. Jadi ya biarinlah mereka mulai tampilkan dulu di permukaan biar kelihatan begitu. Nah, nanti Prabowo tinggal lihat, karena nggak mungkin lah Prabowo yang militer ini mau
hancurin dengan 3.000 5.000 orang yang model-model seperti itu, begitu ya, mestinya gampang disikat. Ya, sementara itu Pak Paul. Terima kasih. Nah, balik lagi tadi ya. Apakah Malaysia mau dipimpin Indonesia? Tidak akan, orang-orang Islam itu tidak mau saling memimpin, saudara. Mereka kan berebut. Jadi nanti sekalipun nanti Indonesia nih, andai kata nih Indonesia berhasil mendirikan khilafah Low sekalipun, battery. ya Please tetap charge. chaos. Karena mereka nggak mau, apalagi orang Indonesia ini kan orang Asia, ya kan? Yang ini contoh ya, ini contoh di camp, ini contoh di camp. Orang-orang di camp ini ada kastanya, saudara ya. Kalau kamu orang Yaman, maka kamu kasta kedua, saudara. Kasta pertama itu adalah orang dari Arab Saudi. Itu adalah kasta pertama. Kasta kedua orang Yaman, lalu dari kasta ketiga orang Irak. Ya. Lalu kasta yang keempat, ini orang Turki, Mesir, Lebanon, dan lain-lain itu ya. Yordania, itu kasta keempat. Kasta kelima, itu adalah orang-orang dari Afrika, saudara. Ya, dari Afghanistan dulu, dari Afghanistan. Kasta keenam itu baru nanti dari orang-orang Afrika itu, Islam-Islam yang dari Afrika itu. Jadi di dalam Islam itu, mereka mengenal kasta. Ya, dan kalau ketemu, mereka menunjukkan kasta itu berbeda. Ya, kelihatan sekali kalau mereka lagi kumpul, gaul, kita langsung tahu itu kastanya. Yang kedua, laki-laki perempuan. Kamu tidak mungkin melihat orang-orang Arab ini bersih-bersih rumah, saudara. Yang laki-laki, mesti perempuan yang bersih-bersih rumah. Kalau dia laki-laki tinggal di kos sendiri, ya rumahnya berantakan, saudara. Nunggu nanti ada perempuan yang bersihin kamarnya dia. Please charge. Karena suatu ketika, saya suruh laki-laki Arab tak suruh bersihin. Karena tugas gantian, kita kan bersihin lingkungan kita kan. Oh nggak mau diam, saudara ya. Oh tak gubrak sama saya, tak gebrak mejanya. Mau bersihin nggak? Saya bilang, itu tugasnya kamu hari ini. Nggak mau, oh tak teriakin sekeras-kerasnya sampai semua pada datang semua ya, tak teriakin saudara. Ya, saya bilang, kalau kita tidak mau hidup bersama di sini, kamu pulang aja ke Arab sana. Saya bilang gitu kan. Tapi suwi saudara ya, kamu kesini ongkang-ongkang kaki, setiap jadwalnya kamu pasti ngilang, kan kurang ajar. Tapi suwi beneran saudara ya. Tapi suwi kamu ongkang-ongkang di sini, kita semua kerja sama-sama untuk kebersihan lingkungan kita. Akhirnya dia mau nggak mau bersihin saudara ya. Setelah didatengin sama-sama, mungkin dibujuk sama teman-temannya ya, sambil sengit nggak tahu apa, saya nggak urusan saudara ya. Makanya itu ya, bagi orang-orang Cina ini kasta paling rendah saudara, bagi orang Islam ini. Orang-orang Cina ini kasta paling rendah bagi orang Islam. Jadi itu si Hani Christian, Stephen Indra, sampai yang Cina-Cina yang pada jadi mualaf itu, goblok mereka tuh ya. Mereka nggak nyadar mereka itu kasta paling rendah di dalam Islam. Di bawahnya orang Afrika, saudara. Habis ya. Oke, lanjut. Low battery. Please Iya charge. benar Pak Paul. Iya. Jadi kalau mereka itu kan sekarang aja akan memakai orang-orang yang di bawahnya ya, Islam-Islam yang gampang dibodohi itu tuh ya, yang tetapi begitu mereka naik ya, katakan yang model-model Habib Yamannya itu naik jadi leader-leadernya, pemimpin. Nah, yang mereka ini yang menyokong ini juga dianggap budaknya mereka sebenarnya ya. Jangan pikir mereka enak, itu akan diperbudak juga sama mereka, yang seperti kita ketahui kan kayak kemarin sudah disampaikan tuh Pak Paul ya, yang di mana Aceh ya, begitu yang jadi pemimpin nggak mau dipotong tangan, yang lain mau ya dipecut segala macam begitu ya. Jadi perbedaannya jauh ya. Begitu juga di Arab Saudi sama ya, begitu udah pemimpinnya, bangsawannya ya kebal hukum, yang di bawahnya yang kena begitu. Mereka pikir wah ini akan mendirikan Islamnya, ya enggak, padahal ya cuman pemimpinnya aja yang ada. Di Yaman pemimpinnya yang hidup enak ya, di Palestina pemimpinnya yang hidup enak, bergelimang harta, banyak wanita, banyak harta begitu. Tetapi yang di bawahnya ya hancur, ya korban perang ya. Di Yaman itu udah kurusnya kayak Ethiopia dulu, kelaparan begitu ya,
udah nggak ada gizinya begitu, mati itu banyak ya, nggak ada pedulinya mereka. Yang penting mereka gimana nih bisa berkuasa ya. Masalah rakyatnya sengsara ya dianggap budak sama mereka, udah nggak berharga nyawa ya. Di Taliban pun juga begitu, sama, nggak ada harganya nilai orang-orang Islam di sana sama pemimpin-pemimpinnya. Yang penting mereka semua itu bisa mendapatkan posisi ya, kekuasaan, harta, wanita ya, sama begitu, seperti itu, nggak bakal bisa. Nah ini pasti akan jadi selalu Islam-Islam kadrun model Yaman begitu akan selalu anti nasionalis ya, karena mereka kalau dengan nasionalis mereka nggak bisa bersaing, nggak dapat posisi ya, mereka kalah kompetitif, kalah cerdas, nggak kompeten dibanding yang nasionalis ya. Ya karena mereka cuman bisanya ngerti agama, taunya cuman teriak-teriak doang, koar-koar aja ya. Ya itu aja cuman modalnya. Kalau bersaing secara skill mana bisa. Nah kalau nasionalis mereka nggak bakal bisa menduduki posisi kekuasaan. Nah, tetapi lewat ya inilah kadrunisasi agamanya baru Low bisa mereka battery. Please mempengaruhi orang. charge. Dan bodoh sekali ya orang-orang Islam ini langsung mau ya dijadikan kacungnya Yaman ya. Padahal Yamannya porak-poranda ya saudara ya. Negara Yamannya porak-poranda saudara ya. Sekarang itu benar-benar hancur-hancuran. Ya orang-orang dari Yaman itu terus kemudian yang sebagian mengungsi ke Indonesia, ya terus si Anies Baswedannya berusaha untuk menguasai Indonesia. Dan begitu percaya saya ya saudara ya. Ini kode keras Prabowo itu ya, saya abangan itu ya. Itu kode keras yang perlu Anda pertimbangkan ya saudara ya. Mulailah lakukan perlawanan ya. Ini ada Yeni, terima kasih Yeni dari Kanada ya. Yeni dari Kanada, God bless you. Jadi Anda harus mulai ngelawan saudara ya, jangan pasrah saudara ya. Kalau Anda pasrah, itu tadi ya, kan karena kamu takut, terus kamu tidak melawan, lalu dianggap nggak ada masalah, maka Prabowo sendirian saudara. Tapi kalau kamu melawan, Prabowo mendapat angin. Gitu. Jadi selama periode ini, nanti mulai 2024, kamu harus menunjukkan perlawanan. Ya, makanya kita mau kumpulkan semua gereja yang dipersekusi, ya, etnik yang dipersekusi, kerusuhan-kerusuhan, agama-agama yang dipersekusi, lapor kemari saudara. Kita urus Anda mau Buddha, Hindu, Islam, Low battery. ya, Please segala charge. Gavatar, Anda Gavatar, Ahmadiyah, Syiah, ayo merapat kemari, ya. Termasuk Panji Gumilang, ya kan? Cuman Panji Gumilang sudah punya lawyer sendiri. Nah, pokoknya Anda yang butuh bantuan bilang, Anda Ahmadiyah, Syiah, Anda dipersekusi, datang kemari. Ya, karena kita ini adalah abangan. Kita semua ini harusnya abangan, saudara ya. Kita semua, mau Kristen, Buddha, Hindu, Islam, kita semua harus abangan. Ya, kita semua harus abangan. Ya, kalau Anda tidak abangan, Anda tidak akan bisa gaul, saudara. Tadi kan ini PAN ini kan moderat, modern, ya, sehingga mudah bergaul dengan siapa saja. Anda harus abangan kita semua. Ya, kalau Anda tidak abangan, Anda sulit, saudara. Dan negara ini akan menjadi sulit, negaramu akan menjadi sulit, bukan negara saya ya. Nah, negaramu akan sulit. Tetapi begitu kamu semua menjadi abangan, makanya itu ya Kristen pun sama ya, yang Tritunggal Wanes itu buang ke laut saja, saudara, itu orang-orang seperti itu ya. Karena itulah yang bikin keributan. Nanti kalau Kristen mayoritas, nggak akan bedanya sama Islam tuh. Kalau yang Tritunggal Wanes itu saling laporin ke polisi, saling mengkhianati ya saudara. Oh itu serem saudara. Itu nggak kenapa? Sekarang kan Pak Paul, kalau PKS yang mimpin jadi khilafahnya ya, pemimpin-pemimpinnya dari khilafah, artinya yang berbasis HTI misalnya. Yang PAN yang nggak akan dikasih posisi, yang P3 nggak akan dikasih posisi. Nah, sama di NU juga ya, kalau begitu yang Yaman-Yaman kadrun-kadrun ini yang mimpin, ya NU juga udah ketar-ketir ya, dikafir-kafirkan. Yang mereka sekarang pegang pesantren banyak, ya bisa diambil alih semuanya, direbut. Seperti kayak mereka ngerebut propertinya si Panji Gumilang begitu ya. Nah, ini aja masih kelihatan masih halus mainnya. Kalau udah mimpin mereka ya udah kasar udah mainnya. Ya. Jadi sama
dulu Abbasiyah itu kekhilafan Islam itu juga ya akhirnya tercerai-berai karena ya dinasti-dinasti kecil, ada fanatis kesukuan ya. Jadi nggak mungkin lah yang Jawa mau dipimpin dari Padang ya, yang dari Sulawesi mau dipimpin sama yang khilafah dari Jawa, nggak mau, pasti kesukuan. Yang ada akhirnya ribut sendiri, perang sendiri. Makanya kan hancur juga Abbasiyah itu ya. Nah, justru baguslah lewat Pancasila ini, Bhinneka Tunggal Ika, sekalipun berbeda-beda agama, suku, ras, justru kita dipersatukan Pancasila, ada persatuan. Kalau khilafah ya hancur, suku lawan sukunya aja nggak mungkin mau menerima dipimpin begitu. Beda mazhab aja, NU dengan yang Yaman ya pasti Low ribut, battery. Please charge. nggak mungkin. Ya itulah kesempatan nanti memang Prabowo, model-model yang mau ngusung khilafah itu kalau nggak tengkurap, nggak bersembunyi, ya dihabisin nanti sama Prabowo. Ya. Karena Tadi itu membahayakan. makanya dia tadi ngomong kan, saya ini Hmm. abangan. Hmm. Saya ini abangan. Nah, makanya Iya. saudara, bagaimana cara kita bisa mendukung Prabowo? Ya Anda harus melawan. Itu menjadi angin kayak zaman Soeharto Dan itu. abangan itu yang paling banyak, Pak. Bisa Banyak 85% Pak, di 60%, mungkin Indonesia. 70% dari Islam Indonesia adalah abangan. Oh iya, 80% bisa itu, Pak. Bisa Di jadi. Indonesia katanya 85%. Cuma kan pada nggak Paling berani yang karena kafir di-framing itu. oleh yang kemarin ya, mungkin di-framing oleh 15% ini Pak. Nggak berani melawan karena ingat mereka zaman PKI dulu tahun 65 sampai tahun 70, di selama 5 tahun 3 juta orang abangan kan dibunuh sama Ansor. Bukan nggak berani ngelawan, Pak. Ini kelemahan Jokowi selama 10 tahun dibiarkan terus. Sebenarnya kalau nanti Prabowo berani tegas, mereka Ya, yang pasti tengkurap, lawan. Pak. Nah, Pasti mereka yang lawan. tengkurap, mereka bisa dianggap PKI, Pak. Mereka yang bisa dianggap PKI. Ini ganyang nih justru PKI ini kalau model kayak gini. Jangan ganyang lah ya. Dimasukin aja 10-15 tahun di satu pulau tuh. Ya, harusnya kemarin Jokowi itu Low battery. ketika membubarkan Please HTI, charge. dia juga melarang dan dipenjarain orangnya harusnya. Tapi kan Jokowi Iya, nggak pokoknya berani kemarin. Salahnya kan masih berani lagi melakukan penyebaran ideologinya kan. Sekarang kan masih lakukan kan, mereka musuhnya ditangkapin. Cuman ya susah, ada si Mahfud juga sih, ada si nggak bisa, Maruf nggak Amin berani. juga kan. Nggak berani makanya Jokowi. gagal. Jokowi itu sebenarnya gagal udah. Ini Pak SK, Ya. pandangan saya kalau saya telusuri saat ini, Islam itu yang garis-garis keras sekarang mereka sudah nasionalisme. Oleh sebab itu mereka itu saya bilang tidak punya prinsip, tidak punya komitmen, tidak punya konsisten, tidak punya integritas. Dulu dibilang Pancasila begini, Pancasila begono. Sekarang ini pas Prabowo jadi presiden, coba track Pak. Yang pemimpin HTI siapa aja? Udah jadi nasionalis murni. Mau menjaga Pancasila, mau menjaga NKRI. Narasi itu yang dia bawakan sekarang semua. Yang pembenci pejabat kita dulu. Yang membenci negara kita dulu. Sekarang mereka kembali. Saya bilang ini karena ini bunglon-bunglonnya ini. Orang tidak berprinsip. Ya, kalau dia berprinsip, pertahankan dong apa yang dia katakan. Ini Islam. Saya mau menyampaikan kepada kelompok-kelompok HTI yang kemarin itu. Kalau Pak SK sama Pak Paul lihat tracknya sekarang, mereka mau kembali bicara terus nasionalisme, NKRI, Pancasila, harga itu yang saya sampaikan sekarang. Ya, sekarang ini yang persoalan yang menjadi pemahaman sekarang, pemikiran saya sekarang, nanti Pak itu apa yang akan dibuat oleh Prabowo ini terhadap Jokowi nanti. Apa yang akan dilakukan Prabowo nanti setelah presiden dia bikin apa ini Jokowi nanti. Ini yang sangat luar biasa yang kita mau tunggu. Apakah ini Prabowo akan menjilat ke Jokowi terus setelah dia presiden, atau dia ada hal yang dia mau melakukan yang mau menyangkal pandangan-pandangan Jokowi itu. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang kita tunggu sampai sekarang ini. Karena apa Pak? Di framing sekarang, jujur aja ya teman-teman di sini, saya ulangi. Kalau Anda menonton vlog di YouTube, sangat luar biasa bagaimana mereka mempersekusi Jokowi sekarang ini. Semua vlog di bidang apa aja mereka mempersekusi kelakuan Jokowi. Tetapi di media mainstream di Indonesia
yang koran serba apa, mereka tidak tidak mengekspos itu karena media-media ini sudah dibayar oleh kelompok-kelompok Jokowi. Tapi ini sebagai analisa yang menjadi suatu kenyataan di media. Setiap kali Anda mau melihat vlog Abraham Samad lah dia, Pak Faisalnya dia, atau siapa aja dia, selalu mereka mau menekan ini Jokowi. Dia bagaimana secara masif melakukan kejahatan di dalam berdemokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ini tidak dimuat ke media-media Kompas, Detikcom, lain sebagainya. Karena media-media ini sudah dibayar oleh negara. Gambaran saya, karena apa? Ada tidak penyeimbangnya itu. Tidak keseimbangannya itu muncul di media-media. Oleh sebab itu, pandangan saya, ada yang akan dilakukan oleh Prabowo di kemudian hari terhadap Jokowi ini. Saya percaya itu, Pak. Dan saya masih yakin itu bahwa yang wakil presidennya ini tidak akan bertahan lama. Paling yang akan melengsarkan dia nanti Prabowo. Pemikiran saya begitu, Pak. Tetapi sebagai apa aja, kayak Pak menerawang analisa saya seperti itu. Tapi mau dibenar atau salah nanti ya itu bagian daripada itu kan cuma suatu analisa aja, bukan satu kebenaran. Tetapi kalau saya mau melihat demo-demo yang terjadi di Jakarta, sebenarnya sangat luar biasa sekali di KPU, di depan gedung DPR MPR RI. Semua itu tidak terekspos ke media-media massa yang mainnya itu. Tetapi terekspos di vlog-vlognya itu. Yang ada sekarang ini, baru saya menganalisa ada apa ini gitu. Saya percaya bahwa ini media-media besar di Indonesia sudah dibayar oleh negara. Sudah dibayar, oleh sebab itu tidak heranlah berapa triliun digelontorkan di dalam kampanye ini untuk memenangkan salah satu paslon, ya. Tetapi dengan memenangkan salah satu paslon ini dengan menggunakan apa yang dicita-citakan Jokowi itu diteruskan oleh Prabowo. Nah, ini yang saya mau cari kesenjangan ini nanti. Apakah Prabowo ini setelah menjadi presiden dia akan berkontradiksi dengan pandangan-pandangan Jokowi. Nah, inilah pemahaman saya yang coba saya clipping sekarang ini mau mendengar pakar-pakar politik, ya pakar-pakar ilmu komunikasi, pakar-pakar psikologi. Nah, ini yang saya melihat. Nah, kiranya mungkin ada pandangan dari Pak Paul yang dibilang Nabi 26 untuk menerawang. Apakah ada konflik nanti antara Prabowo dan Jokowi setelah Prabowo jadi presiden? Enggak, Pak. Nah, kalau saya jadi begini, Pak. Ya. Jadi sekarang ini kan diisukan Prabowo mulai berkonflik dengan Jokowi. Tapi enggak, ada kenyataannya ini, Pak. Satu, Jokowi dengan Prabowo ini rupanya mereka punya perjanjian politik, Pak. Nah, iya itu. Dan kedua orang ini adalah orang yang konsisten, loh, Pak. Jokowi itu orang yang konsisten, loh, Pak. Dan karena dia bisnismen, Pak. Prabowo dia militer, dia orang konsisten. Dia tidak seperti Mega atau seperti SBY yang bisa berdulak-dalik mulutnya, Pak. Prabowo ini kalau dari lihat cara dia melindungi teman-temannya yang melanggar hukum dan dia yang nanggung semuanya kan. Berarti ini orang konsisten sekali. Nah, Jokowi juga sama. Kita lihat ya, semua Jokowi semua, ini kan semua lawan politiknya di lobby semua dan konsisten dia caranya, Pak. Nah, kedua, kalau misalnya si Gibran maju sendiri, nggak bisa, Pak. Nggak bakal bisa, Pak. Harus ada Prabowo. Sehebat apapun idenya Jokowi, kalau bukan Jokowi itu membutuhkan kegilaannya Prabowo. Ya, iya. Dan Prabowo membutuhkan ide-idenya Jokowi untuk menyampaikan ide-idenya. Karena Prabowo sendiri kan ide-idenya tidak seger, Pak. Ide-idenya Prabowo itu kan nggak seger, Pak. Cenderung konservatif dibanding dengan Jokowi, dengan Gibran tentunya ya. Jadi Prabowo mereka saling membutuhkan. Dan melihat Jokowi ini sudah tidak di PDIP lagi, saya yakin ya Jokowi butuh Prabowo, Pak. Dan kecuali gini Pak Teddy. Ya. Nanti kalau sekarang nggak mungkin dia. Ya, sekarang nggak mungkin. 5 tahun lagi mungkin. Tapi kalau sekarang 5 tahun ini nggak mungkin. 5 tahun lagi saat Gibran mencalonkan diri presiden lawan Prabowo.
Mm-mm. Itu bisa. Nah, itu Ya, bisa. nah, Kalau itu sekarang bisa. nggak mungkin. Nah, 5 itu tahun ini bisa nggak lah mungkin, ya. Pak. Nah, kalau sekarang nggak mungkin, dia pasti akan rekrut sebanyak-banyaknya untuk banyak orang mensupport dia. Jangan cari lawan, begitu. Tetapi kalau ada lawan yang mau lawan dia, ya dihabisin sama dia. Begitu. Nah, tetapi yang saya pengen ngomong, ini 2024 sebenarnya pemilu ini, makanya Ya. kenapa grupnya Anies ini begitu ngotot, ya. Kan kalau PDI mah udah urutan ketiga, ya, dia nggak akan ngotot untuk pemilu itu yang dia katakan curang. Karena kalau dianggap diulang lagi, misalnya yang pertama dan kedua yang punya peluang ya Anies, kalau si Ganjar PDI nggak dapat lagi. Nah, jadi si Anies ini yang grupnya pada ngotot ini, saya yakin ini ya. Nah, yang kadrun-kadrun ini, mungkin saya yakin ada sebagian orang PKS, ada sebagian orang MUI, ada sebagian si JK, siapa tuh, grupnya JK, grup-grupnya yang kadrun-kadrun lah pokoknya. Nah, ini sebenarnya momentum mereka, karena kalau mereka nggak bisa rebut 2024 ini, ya, mereka akan udah kehilangan, Pak. 2029, 2034, mereka udah sulit balik. Apalagi kalau Prabowo ini benar-benar terapkan ideologi Pancasilanya, ya, sebagai visi misi pertamanya, kadrunnya ini makin menyusut, Pak. Makin pudar udah, Pak. Nah, udah momentumnya 10 tahun kemudian udah hilang, Pak. Mungkin yang dari 10% itu udah tinggal 5%, lama-lama udah tinggal 3%, 2%. Nah, itu gampang udah, Pak. Ya, apalagi udah zaman semakin maju teknologi, anak-anak mudanya juga makin dicerdaskan. Ya, begitu. Memang ini momentum yang terbaik 2024 ini bisa dimenangkan dengan suara yang cukup besar. Tuh. Berarti Kalau Pak, menurut Pak kalau itu menurut saya, kalau ya. menurut saya si Prabowo ini paling banter cuma bisa 1 term, Pak. 5 tahun. Physically, I don't think he can do it. 10 tahun. Jadi 5 tahun, habis gitu si Gibran maju. Itu yang skenario yang paling mantap. Sekarang kan dia baru berapa sih, Pak? Baru 73 atau berapa sih? 72. 72 kan? Dia, Ya. 72. Nah, kalau 70 itu tambah 10 Pak, masih 82 masih oke, Pak. Nggak ada problem. Adanya sudah susah, Pak. tapi kondisi Ya, fisiknya Bapak nanti lihat kalau sendiri dia lah. udah jadi presiden lebih ini lagi, Pak. Mungkin Seger ya. Ini lebih diaturin seger ya. lagi ya. Bisa diaturin lagi. disuntik pakai ini kolagen. Iya, kayak si siapa tuh PM Malaysia tuh siapa dulu yang paling tua 90 Mahathir kan? Mahathir. Iya, itu bisa. Berarti salah ya Pak Pak SK masalah teori kawan abadi lawan abadi yang penting. Tergantung. Jadi tergantung sikon. Kalau kondisinya nggak ada yang melawan, ya kawan mesti dirangkul. Kawan sejati ada kepentingan sejati ya. Oh iya. Kalau di politik nggak ada Pak kawan sejati Pak. Nggak ada. Kepentingannya. Orang ya, si Pak PSI aja udah sebenarnya udah pengen condong kan di awal mengusung Ganjar. Tetapi begitu dibully si PSI-nya akhirnya berbalik dalam hitungan bulan. Tapi si Prabowo ini kan orang militeri. Orang militer itu biasanya paling benci pengkhianat. Jadi hati-hati. Jadi sekarang yang pengkhianat ini hati-hati. Di Amerika juga saya lihat ini siapa namanya si siapa nih wakil presidennya si Trump dulu, Mike Pence itu pengkhianat. Mike Pence ya. Sekarang itu pengkhianat tuh saya bilang dulu jadi wakil presiden ketawa-ketawa. Sekarang keluar ngelawan bekas bosnya itu kan pengkhianat. Ya kan sama juga si Ahok ini pengkhianat juga. Ya, kalau dulu sama Jokowi baik-baik, sekarang bilang Jokowi nggak bisa kerja lah segala macam, pengkhianat. Jadi kalau menurut saya si Prabowo ini orang militer, dia paling benci pengkhianat. Jadi hati-hati aja. Tapi lihat statement-statementnya Prabowo dari zamannya pilgubnya Ahok, pilgub Jokowi sampai dengan zaman Megapro dulu ya, zaman Megapro sampai hari ini dia konsisten ya orangnya ya. Cuma dia di framing oleh media dulu Pak. Oh iya, tapi kalau saya melihat kan kalau media memframing, tetapi kan kita melihat dari semua statement-statementnya dia tidak ada satupun yang dia berubah loh, yang dia omongkan. Ya kan? Dia
Dia hanya justru malah dia merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik kalau saya lihat. Iya, dia orang konsisten, Pak. Orang konsisten. Dan Jokowi juga orang konsisten kalau saya lihat. Dia nggak mulutnya nggak dolak-dalik Jokowi itu. Kalau takut, iya, dia takut Jokowi, takut sama MUI. Tapi dengan adanya Prabowo ini, jadi Jokowi ini sangat membutuhkan Prabowo demi nanti Gibran bisa jadi presiden. Makanya Maunya tidak segitu. anak Jokowi. Kecuali 5 tahun lagi nanti, nggak tahu.